Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang obligasi. Nama kelompok yang pertama Adinda Lafilatul Ula, yang kedua Ayu Firnanda, yang ketiga Gradien Alvario. 1. Pengertian obligasi. Pengertian obligasi di mana seminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi, atau jenis utang atau surat kesanggupan pembayaran jangka panjang yang dikeluarkan peminjam berjanji membayar kepada pemegangnya pembayaran dengan nilai bunga tetap setiap tahun. 2. Macam-macam obligasi. Yang pertama, obligasi berdasarkan penerbit. 1. Obligasi pemerintah. Surat utang yang dikeluarkan dari negara, yaitu obligasi negara retail Indonesia atau ORI, sukuk retail atau SUKRI, saving bond retail atau SBR, dan sukuk negara tabungan atau ST. Yang kedua, obligasi korporasi. Surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu seperti BUMN dan pihak swasta. Yang ketiga, obligasi munisipal. Surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah. Obligasi berdasarkan pembayaran bunga. 1. Zero chow bond. Jenis obligasi dengan surat utang tanpa bunga dan tanpa pemberian kupon secara berkala. 2. Obligasi kupon. Surat utang yang menjanjikan bunga secara berkala kepada para investornya. Yang ketiga, obligasi kupon tetap. Obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga yang tetap pada investor. Yang keempat, obligasi kupon mengambang. Obligasi yang menawarkan kupon yang bisa berubah besarnya dengan mengikuti indeks pasar uang. Obligasi berdasarkan nominal. Yang pertama, obligasi konvensional. Jenis obligasi yang mempunyai satuan nominal cukup besar, kurang lebih dari 1 miliar per lot. Yang kedua, obligasi retail. Jenis obligasi yang mempunyai nilai nominal kecil, misalnya 1 juta. Berdasarkan nominal. Yang pertama, obligasi konvensional. Jenis obligasi yang mempunyai satuan nominal cukup besar, kurang lebih 1 miliar per lot. Obligasi retail. Obligasi retail yang memiliki jenis yang mempunyai nilai nominal kecil, misalnya 1 juta. Obligasi berdasarkan pertukaran. Convertible bond. Bagi pemegang surat utang untuk mengonversinya menjadi saham perusahaan penerbit obligasi dengan rasio penukaran yang telah disepakati. Yang kedua, obligasi tukar. Obligasi yang sama dengan obligasi konvensi, bedanya pada pemegang surat utang bias mengubah obligasi menjadi saham afiliasi penerbitnya, misalnya pada saham milik anak atau induk perusahaan. Yang ketiga, obligasi opsi beli. Obligasi dengan penerbit surat utang boleh membeli kembali obligasi dari pemegang suratnya. Portable bonds. Obligasi yang
membuat investor memiliki hak untuk mengharuskan emiten atau membuat penerbit obligasi membeli kembali surat utangnya. Obligasi berdasarkan imbal hasil. Yang pertama, obligasi konvensional, surat berharga yang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambal modal disesuai dengan perjanjian memberikan bunga kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, obligasi syariah, obligasi yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur. Saya Adinda Lafilatul Ula dengan nomor NIM 23 akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga ada nilai obligasi. Nilai obligasi terdiri dari yang pertama nilai nominal, yaitu nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi. Yang kedua ada nilai intrinsik, merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi, diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Yang ketiga ada suku bunga kupon, yaitu suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Yang keempat ada peringkat obligasi, yaitu penilaian atas resiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Yang kelima ada suku bunga mengambang. Suku bunga ditentukan selama periode tertentu, 6 bulan. Setelah itu disesuaikan setiap 6 bulan berdasarkan suku bunga pasar. Yang keenam ada suku bunga nol, yaitu obligasi yang tidak membayar bunga tahunan. Yang ketujuh ada tanggal jatuh tempo, yaitu umur obligasi di mana nilai nominal obligasi harus dibayar. Yang ke-8 ada provisi penarikan, merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi pada jangka waktu tertentu sebelum tanggal jatuh tempo normal. Besarnya provisi penarikan lebih tinggi dari nilai nominalnya. Selisihnya disebut premi penarikan. Berdasarkan premi penarikan sama dengan bunga 1 tahun jika obligasi ditarik selama tahun pertama. Besarnya premi akan menurun pada saat tingkat yang konstan sebesar INT atau N setiap tahun sesudahnya. Yang ke-9 dana pelunasan, yaitu premi dana pelunasan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dari obligasi setiap tahun. Lanjut ada indentur, yaitu perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan dewan wali atau wali obligasi yang mewakili para pemilik atau pembeli obligasi. Selanjutnya ada tingkat penghasilan sekarang, yaitu rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi di pasar. Yang keempat ada hasil obligasi. Rumusan nilai obligasi terdiri dari bunga dalam tahun dibagi 1 per tingkat pengembalian ditambah nilai pari obligasi dibagi 1 ditambah tingkat pengembalian. Terdapat rumus sebagai berikut ya.
Lalu ini rumus yang kedua. Ada FB sama dengan nilai obligasi, PMT sama dengan pembayaran anuitas, FV sama dengan nilai masa depan, KB sama dengan tingkat pengembalian atau suku bunga. Nilai obligasi per setengah tahun terdapat rumus sebagai berikut. FB sama dengan nilai obligasi, PMT sama dengan pembayaran anuitas, FV sama dengan nilai masa depan, KB tingkat pengembalian atau suku bunga, M sama dengan setengah tahun. Saya Gradian Alvario Tegarislamai, NIM 59, akan melanjutkan presentasi mengenai resiko obligasi. Penilaian resiko obligasi yang pertama yaitu resiko kegagalan. Resiko yang disebabkan karena kegagalan penerbitnya. Resiko kegagalan dipengaruhi oleh kekuatan keuangan penerbit obligasi maupun jangka waktu kontrak obligasi, terutama apakah jaminan telah disediakan untuk menjamin obligasi yang diterbitkannya. Resiko tingkat reinvestasi merupakan resiko penurunan suku bunga yang akan menyebabkan penurunan pendapatan dari portofolio obligasi. Pemegang obligasi jangka panjang akan menghadapi resiko suku bunga, namun tidak menghadapi resiko tingkat investasi. Pemegang obligasi jangka pendek terjadi sebaliknya. Resiko suku bunga merupakan resiko penurunan obligasi yang disebabkan karena penurunan suku bunga. Resiko suku bunga berhubungan dengan nilai obligasi dalam portofolio. Yang keenam yaitu sensitivitas harga obligasi dan perubahan suku bunga. Sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan pada tingkat bunga pasar jelas merupakan kekhawatiran yang besar bagi investor, di mana harga dan tingkat imbal hasil obligasi berhubungan terbalik. Jika tingkat imbal hasil meningkat, harga obligasi turun. Jika tingkat imbal hasil turun, harga obligasi meningkat. Kenaikan tingkat imbal hasil hingga jatuh tempo obligasi menghasilkan perubahan harga yang lebih kecil dibandingkan penurunan tingkat imbal hasil dengan besaran yang sama. Bodiken Markus, buku 2. Harga dan yield obligasi merupakan dua variabel penting dalam transaksi obligasi bagi investor. Harga dan yield obligasi tersebut saling berhubungan, dan hubungan tersebut tampak terbalik atau negatif. Posisi negatif itu memberikan arti bahwa yield obligasi mengalami peningkatan, sedangkan harga obligasi mengalami penurunan dan sebaliknya. Pola pergerakan obligasi adalah melengkung menghadap ke atas. Yield to maturity atau hasil serahan pada saat jatuh tempo adalah ukuran formal yang dipakai secara luas untuk mengukur tingkat pengembalian dari obligasi. Seperti yang didefinisikan, yield to maturity dari obligasi memasukkan bunga kupon dan capital gain atau capital loss. Jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo, yield to maturity didefinisikan sebagai suku bunga yang membuat present value dari arus kas suatu obligasi sama dengan harga pasar. Dengan rumus seperti berikut. P sama dengan P atau price sama dengan C. C itu bunga kupon per 1 plus Y itu year pertama. Jadi rumusnya sama dengan price sama dengan bunga kupon per 1 ditambah tahun pangkat 1 atau tahun pertama. Begitu seterusnya sampai dengan bunga kupon plus maturity per 1 plus year atau per periode dari obligasi tersebut atau selang jatuh tempo tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.